Oke, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan membuatkan tutorial analisa kekuatan struktur lambung kapal atau perahu menggunakan software ANSYS Workbench. Nah, kita langsung saja masuk ke softwarenya atau aplikasinya. Berikut. Untuk simulasi sendiri, saya menggunakan statik struktural. Untuk opsi dari statik struktural yaitu sebagai berikut, ada engineering data, geometri, model, setup, solution, dan result. Pertama, kita rubah dulu engineering datanya. Kita klik 2 kali. Untuk visual engineering data seperti yang ada di gambar, engineering data sendiri itu berfungsi untuk nanti simulasi kita mau menggunakan material apa. Kita bisa klik ke engineering data, kita klik ANSYS Granta Material Data for Simulation. Selanjutnya di ANSYS sendiri mempunyai banyak pilihan material. Karena simulasi nanti saya akan menggunakan material HDPE, plastik HDPE, jadi saya tambah plastik HDPE. Selanjutnya kembali lagi. Di sini karena saya menggunakan satu material saja, jadi untuk structural steel saya coret atau saya centang ini. Selanjutnya kembali lagi ke project. Kita masuk ke geometri. Geometri sendiri saya menggunakan desain modeler ya teman-teman. Kita klik, kita tunggu. Geometri sendiri itu berfungsi untuk mendesain atau menginput desain dari software atau aplikasi lain ke ANSYS. Karena di sini saya sudah membuat desain 3D dari software AutoCAD, jadi saya di sini hanya menginput saja. Untuk menginput file itu kita bisa klik di opsi file, lalu import external geometry. Selanjutnya di sini kita pilih file mana yang mau kita pakai. Untuk file sendiri saya rubah dari file AutoCAD menjadi iGIS. Kita klik saja, lalu kita generate, kita tunggu. Nah, untuk gambaran desainnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, apabila kita lihat di sini, perahu ini itu belum menjadi satu kesatuan atau belum menjadi satu bagian, masih menjadi beberapa bagian. Di sini ada 16 bagian ya teman-teman. Terus untuk gimana caranya untuk menjadikan satu perahu ini menjadi satu bagian, enggak menjadi beberapa bagian? Kita bisa klik di create, lalu kita pilih boolean. Selanjutnya kita pencet CTRA, lalu kita klik bagian-bagian ini. Selanjutnya kita apply, kita generate. Oke, sesudah perahu ini menjadi satu bagian, kita keluar saja. Selanjutnya kita menuju ke model. Kita klik 2 kali. Kita tunggu. Nah, berikut apabila kita masuk ke model, visualisasinya itu seperti ini ya teman-teman. Di sini ada geometri, material, koordinat sistem, meshing,
static struktural, analisa setting, dan solution. Nah, pertama-tama kita bisa mengubah geometrinya dulu, yaitu mengubah materialnya, teman-teman. Di sini ada tanda kuning, kita klik aja, kita pilih sesuai material keinginan kita tadi, yaitu plastika DPE, kita klik. Selanjutnya menuju ke meshing. Nah, meshing sendiri saya menggunakan metode Theta Drones ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita klik dulu untuk satu body ini. Selanjutnya kita baru pilih metodenya Tetrahedrons, kita klik. Lalu kembali lagi ke meshing. Nah, untuk teman-teman, sebelum kita masuk ke simulasi selanjutnya, kita wajib memastikan untuk satuan kita itu mau menggunakan apa, menggunakan milimeter atau menggunakan meter. Nah, di sini saya ingin menggunakan milimeter. Kita kembali ke project, kita bisa ke home, lalu unit, terus kita pilih milimeter. Selanjutnya kembali lagi ke static struktural A5 atau analisa setting. Nah, di sini kita akan menuju ke environment, yaitu pemilihan terkait boundary condition. Nah, untuk pemilihannya tumpuan ini banyak ya teman-teman, ada fixed support, ada friction list, ada displacement. Di sini saya menggunakan tumpuan fixed support. Kita klik aja. Untuk fixed support sendiri saya taruh ke bagian guiding atas ya teman-teman. Apabila fixed support sudah diberikan, lalu kita masuk ke loads atau muatan yang akan diterima atau tekanan yang akan diterima oleh perahu ini. Di sini saya menggunakan force dan hydrostatic pressure. Nah, untuk force sendiri kita bisa rubah dulu terkait define by-nya dari vektor ke komponen. Untuk teman-teman di sini bisa memilih bahasanya beban itu nanti mau diletakkan di mana. Untuk simulasi saya sendiri saya letakkan ke bagian inner bottom. Saya klik. Selanjutnya di sini ada pemilihan terkait sumbu beban. Jadi beban itu diterima arah kemana. Nah, di sini saya menggunakan sumbu Z. Seperti yang kita lihat, sumbu Z di sini itu mengarah ke atas ya teman-teman. Jadi karena di sini saya mau simulasikan force-nya itu menekan ke bawah, saya tulis minus 4.361 Newton. 4.361 Newton sendiri itu convert dari 445 kg. Apabila dikonvert ke Newton, hasilnya itu 4.361 Newton. Selanjutnya hydrostatic pressure. Kurang lebih sama seperti settingannya seperti yang force tadi. Di sini kita rubah dulu dari vektor ke komponen. Selanjutnya kita pilih bagian mana yang nantinya akan terkena tekanan hidrostatik.
Nah, untuk hydrostatic pressure sendiri saya letakkan di bagian area lambung dan lunas perahu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pemilihan terkait tekanan, itu kita mau mengarah kemana. Nah, hydrostatic acceleration sendiri itu saya mengambil nilai dari gravitasi bumi. Fluid density yaitu massa jenis air ya teman-teman, karena ini ada di laut jadi saya menggunakan 1025. Selanjutnya ini adalah free surface location. Ini saya masukkan data syarat kapal atau data syarat perahu ya teman-teman. Untuk syarat perahu saya sendiri itu ada di nilai 230 mm. Apabila sudah, kita masuk ke solution. Nah, di solution ini kita disuruh untuk memilih hasil akhir dari simulasi ini, kita mau menghasilkan apa. Nah, untuk simulasi saya sendiri, saya akan menghasilkan stres dengan ekuivalen von Mises dan total deformasinya. Selanjutnya kita bisa langsung solve. Kita tunggu. Oke, baik teman-teman, kemungkinan ini ada terjadi kesalahan di meshingnya, jadi saya rubah dulu meshingnya. Nah, untuk elemen saya sendiri saya belum masukkan. Untuk elemen saya sendiri saya masukkan nilai 28. Kita solve ulang. Oke, kalau sudah kita bisa langsung lihat hasilnya teman-teman. Kurang lebih untuk stres itu hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasil kenapa bentuknya seperti ini. Kita bisa rubah ke skalanya ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan skala 8,5 tuh. Nah, kita bikin ke skala 1:1 ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk melihat maksimum, bagian maksimum sama minimum stresnya, kita bisa klik ini. Nah, maksimal stres di sini terjadi pada antara gading dengan set sail ya teman-teman, atau plat sisi lambung perahu. Untuk maksimalnya sendiri untuk stres itu berada di angka atau nilai 0,50334 MPa ya teman-teman. Selanjutnya apabila kita mau melihat perubahannya seperti apa, kita bisa klik ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita bisa lihat total deformasi.
Nah, untuk total deformasi maksimal sendiri perahu ini mendapatkan nilai deformasi 0,32212 ya teman-teman. Untuk deformasi paling maksimum itu terletak pada bagian bottom perahu, tepatnya di area tengah. Sedangkan yang terdeformasi sedikit itu di area sisi lambung depan ya teman-teman, antara gading dengan plat sisi lambung. Selanjutnya kalau kita mau lihat pergerakan deformasinya, kita bisa klik ini lagi, kita play. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kalau seperti ini kan kita tidak bisa melihat bahasanya apakah gading yang ada di dalam inner bottom ini itu juga ikut terdeformasi. Kita bisa melihat dengan cara memotong bagian tengah perahu dulu ya teman-teman, dengan menggunakan section plan. Kita potong. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih, untuk bagian gading di dalam inner bottom ini juga terjadi deformasi, cuman tidak sebesar di area bottom. Kurang lebih kalau dilihat dari warnanya, itu bagian bottom, di bagian gading di dalam inner bottom itu terjadi perubahan deformasi 0,14316 mm. Jadi warna ini sesuai dengan nominalnya ini. Lalu kita mau lihat stresnya juga yang terjadi di dalam. Nah, untuk gading sendiri yang di dalam inner bottom itu terjadi tegangan sebesar 0,16778 sampai 0,27963 ya teman-teman. Apabila kita mau mengembalikan ke bentuk aslinya, kita bisa klik lagi di section plan ini. Selanjutnya kita klik section plan 1, kita delete. Nah, untuk desain sudah kembali ke model awal ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya terkait tutorial analisa kekuatan struktur lambung perahu dengan menggunakan software ANSYS dan metode statik struktural. Dari saya, Zenon Nurfarezi, cukup sekian. Terima kasih.